Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Ainunila dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi persamaan dasar akuntansi. Lalu di persamaan dasar akuntansi ini apa saja sih yang akan kita pelajari? Yuk simak penjelasan berikutnya. Sebelum memasuki materi, kita harus mengerti terlebih dahulu mengapa kita perlu mempelajari persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi alasannya karena sebelum nanti kalian membuat jurnal, membuat laporan keuangan, kalian harus tahu terlebih dahulu dan harus paham terlebih dahulu tentang materi persamaan dasar akuntansi. Maka dari itu, yuk simak baik-baik penjelasan berikutnya. Jika kita akan mempelajari tentang materi persamaan dasar akuntansi, tentunya kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih pengertian dari persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara unsur-unsur aset, liabilitas, ekuitas dalam satu posisi keuangan perusahaan. Jadi, persamaan dasar akuntansi ini menggambarkan pengaruh dari transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya, yaitu berupa utang atau liabilitas dan modal atau ekuitas. Jika kalian sudah mengerti apa itu persamaan dasar akuntansi, selanjutnya kalian harus mengerti terkait dengan unsur-unsur yang terdapat dalam persamaan dasar akuntansi. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di persamaan dasar akuntansi itu terdapat aset atau harta, ekuitas atau modal, serta utang atau liabilitas. Yang pertama, aset atau harta, yaitu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan diharapkan dapat memberi manfaat untuk masa yang akan datang. Jadi, dalam unsur ini, semua yang dimiliki perusahaan dapat dinilai dengan uang, seperti contohnya gedung, kendaraan, dan komputer itu dapat dinilai dengan uang sehingga termasuk ke dalam aset atau harta dari perusahaan. Di dalam harta atau aset atau aktiva terdapat 3 jenis. Yang pertama, aset lancar, yang kedua, aset tetap, dan yang ketiga, aset tidak berwujud. Aset lancar adalah harta yang habis pakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Jadi, di dalam aset lancar ini tidak bertahan lama. Contohnya saja uang. Misalkan kalian mempunyai uang sebesar 1 juta, kemudian kalian membelikan barang seharga 1 juta. Nah, tentunya jika uang tersebut digunakan, uang tersebut akan habis. Maka, uang tersebut termasuk ke dalam harta atau aset lancar. Yang kedua, ada aset tetap. Aset tetap adalah harta yang tidak habis pakai dalam 1 tahun atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Contohnya saja gedung. Jika kalian menggunakan gedung, gedung tersebut akan berkurang tidak jika kalian gunakan? Tentunya tidak kan? Pastinya ukuran gedung tersebut masih sama. Terkecuali jika sudah dalam kurun waktu 5 tahun atau bahkan 10 tahun, bisa saja terjadi kerusakan. Contohnya saja atap langit yang bocor, lantai keramik yang pecah, warna tembok yang sudah luntur, dan sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam aset tetap. Intinya, aset tetap itu bertahan lama, bukan sekali pakai seperti aset lancar. Yang ketiga, yaitu aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki substansi fisik. Namun di dalam aset ini tetap memberikan laba atau keuntungan bagi suatu perusahaan. Contohnya saja hak cipta atau copyright.
Lalu ada nama baik perusahaan atau biasa yang dengan sebutan goodwill. Nah, contoh-contoh ini merupakan aset tidak berwujud karena tidak ada wujudnya, tetapi dapat memberikan keuntungan atau laba bagi suatu perusahaan. Yang selanjutnya yaitu akun-akun aktiva. Yang termasuk ke dalam akun aktiva yang pertama yaitu kas. Mengapa kas termasuk ke dalam akun aktiva? Nah, karena kas ini adalah milik perusahaan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan itu termasuk ke dalam aset atau harta. Yang kedua ada tanah, yang ketiga ada bangunan, yang keempat ada wesel tagih, yang kelima ada piutang usaha. Piutang usaha ini adalah ketika kita memberikan kredit kepada pihak lain, berarti pihak lain itu harus membayar uangnya kepada kita, sehingga itu termasuk ke dalam akun aktiva. Yang keenam ada peralatan, yang ketujuh ada perlengkapan. Nah, kalian harus bisa membedakan mana yang termasuk peralatan dan mana yang termasuk perlengkapan. Misalkan saja kalian membuka konveksi jahit. Nah, yang termasuk ke dalam peralatan itu adalah mesin jahitnya. Sedangkan yang termasuk ke dalam perlengkapan itu seperti benang, jarum, dan sebagainya. Nah, itu semua termasuk kepemilikan perusahaan sehingga termasuk ke dalam akun-akun aktiva. Yang terakhir yaitu beban dibayar di muka. Misalnya saja perusahaan menggaji karyawan. Sekarang bulan September, gaji bulan Oktober sudah dibayarkan kepada karyawan. Nah, itu termasuk ke dalam beban dibayar di muka. Jadi, bukan perusahaan yang utang kepada karyawan, akan tetapi karyawan yang utang kepada perusahaan. Kedua, utang atau liabilitas. Utang atau liabilitas adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau yang harus dilunasi atau dibayar. Nah, kalian pasti tidak asing bukan dengan kata utang? Jadi, utang ini misalnya kita menggunakan barang atau jasa tetapi belum dibayar. Nah, itu disebut dengan utang. Setelah jatuh tempo atau sesuai dengan waktu yang disepakati, maka utang tersebut harus segera dilunasi ataupun dibayar. Selanjutnya, utang dibagi menjadi dua. Yang pertama, utang lancar, dan yang kedua yaitu utang jangka panjang. Utang lancar adalah kewajiban yang harus dibayarkan kurang dari 1 tahun. Contohnya saja utang usaha, pendapatan diterima di muka, dan wesel bayar. Sedangkan utang jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayar lebih dari 1 tahun. Contohnya saja utang bank atau utang hipotek. Misalkan kalian meminjam uang ke bank 100 juta. Tidak mungkin kan uang tersebut langsung dibayarkan dalam jangka pendek? Tentunya dibayarkan dalam jangka panjang. Nah, karena adanya angsuran-angsuran, biasanya dibayarkan dalam beberapa tahun ke depan, seperti 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Yang ketiga, ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan tersebut. Kemudian, ada akun-akun yang mempengaruhi modal. Akun yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan adalah peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Jadi, sifat dari pendapatan ini yaitu menambah modal. Yang kedua yaitu beban. Beban adalah aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Beban ini sifatnya yaitu mengurangi modal. Dan yang terakhir yaitu prive. Prive adalah pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Sama dengan beban, prive ini sifatnya mengurangi modal. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan menambah modal, sedangkan beban dan prive sifatnya mengurangi modal.
Oke, sekian dulu terkait tentang pemaparan materi persamaan dasar akuntansi. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.